Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren teman-teman ya. Pagi ini hari Rabu teman-teman, tanggal 3 November ya, tahun 2021 teman-teman. Nah pagi ini kami lagi di kebun. Sudah 4 hari ya di tempat kami diguyur hujan lumayan lebat. Nah teman-teman, Dewani Duren pagi ini akan berbagi tips cara merawat durian yang baik sehingga dicapai pertumbuhan yang baik juga. Nah pengamatan ini teman-teman kami lakukan minimal ya, maksimal bukan minimal ya, jangan lebih dari 3 hari teman-teman ya, jangan lebih dari 3 hari. Ini penting teman-teman, karena apa? Kita harus memastikan bahwa tanaman kita sehat. Nah karena itu sebisa mungkin 2 hari, paling lambat 3 hari harus kita lakukan. Itu kita periksa satu persatu teman-teman, kita periksa satu-satu untuk memastikan bahwa tanaman kita dalam keadaan sehat. Nah yang pertama harus kita lihat adalah daun ya. Sering saya sudah berkali-kali berbagi bahwa komunikasi antara kita sebagai pemilik kebun dan tanaman kita adalah daun. Itu alat komunikasinya ya. Kita harus memastikan ya, pohon durian kita daunnya dalam keadaan sehat. Daun yang sehat itu dengan tingkat kepadatan klorofil yang tinggi 80% untuk fase vegetatif pertumbuhan teman-teman ya. Kita harus pastikan bahwa daun itu sehat. Daun sehat, kasih contoh teman-teman. Di depan saya ini daun sehat, daun sehat. Ini barusan tunas, jadi masih banyak yang daun muda ya. Nah daun yang dengan klorofil, tingkat klorofil tinggi, indikasinya warnanya hijau tua seperti ini. Nah, seperti ini, hijau tua seperti ini. Ini indikasi klorofilnya tinggi. Nah, daun dengan indikasi klorofil tinggi bisa dilihat kasat mata, itu warnanya hijau tua. Nah, dengan mengamati daun, kita tahu, nah, ini daun kita bermasalah, belalang. Ini juga bisa jadi kurang nutrisi, kayak gini, mikronya kurang. Nah, kita harus tahu, teman-teman. Nah, yang sehat seperti ini, kita harus tahu. Meskipun itu ada ya kena apa itu, kena belalang, dimakan belalang. Ini teman-teman, daun ya. Daun itu sebagai alat komunikasi antara kita sebagai pemilik dan pohon durian kita. Nah, kita harus memastikan itu bahwa daun pohon yang kita rawat dalam keadaan sehat. Nah, kemudian yang kedua, apalagi yang harus dilihat? Apalagi yang harus dilihat? Batang dan cabangnya pastikan bebas hama dari misalnya penggerek batang ya, kanker batang harus kita amati. Kebersihan batang dan cabangnya harus kita amati teman-teman ya. Harus terbebas dari itu. Nah kita lihat secara teliti, setidaknya satu pohon perlu waktu katakanlah misalnya 5 menit lah ya. Berarti kalau 1 jam itu kita dapat 12 pohon. Kalau kita punya 100 ya, kalau kita punya 100 pohon ya sekitar ya 10 jam lah masih mungkin. Itu loh teman-teman. Jadi harus kita teliti cabang dan patingnya, memastikan tidak terkena kanker batang atau penggerek batang. Dan juga cabang dan batang harus dalam keadaan bersih dan sehat. Nih, contoh. Daunnya kita lihat ya. Ini teman. Ini si uji teman-teman. Ini si uji. Nah, daunnya harus dipastikan dalam keadaan sehat. Nah, setelah daun, kemudian
kita pastikan batang dan cabangnya juga dalam keadaan sehat, terbebas dari penggerek batang atau kanker batang. Nah, ini rutin teman-teman. Durasinya jangan lebih dari 3 hari teman-teman. Ya, jangan lebih dari 3 hari. Ya, jangan lebih dari 3 hari. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga apa? Pastikan bahwa di bawah kanopi daun, itu dalam keadaan, kalau misalnya kemarau ya teman-teman, dalam keadaan lembab. Kalau musim hujan, pastikan zona akar di bawah kanopi daun tidak tergenang air teman-teman. Ya, tidak tergenang air. Jadi itulah yang harus kita lakukan secara rutin. Harus kita lakukan secara rutin. Kita periksa, kita teliti satu-satu teman-teman, untuk memastikan. Nah, contohnya kayak gini, nggak apa-apa, ini bukan. Jadi kayak gini dalam keadaan sehat, ya, dipastikan teman-teman. Ya. Jadi istilahnya inspeksi rutin harus kita lakukan. Poinnya ya 3 tadi. Ya, poinnya 3 tadi. Ya, poinnya 3 tadi. Nih, kita lihat. Karena apa? Kami mengatakan seperti ini pernah kecolongan. Itu pun masih kecolongan, teman-teman. Masih kecolongan. Ya, masih kecolongan. Apalagi kalau tidak dilakukan sama sekali. Kecolongannya lebih banyak. Salah satu tak kasih contoh kecolongan kami adalah di depan ini. Ini kita kecolongan. Tapi jumlahnya jangan banyak-banyak. Ya, kalau punya 100, kecolongan 1-2 nggak masalah. Tapi kalau punya 100, kecolongannya 20, nah itu mulai bermasalah. Jadi harus kita pastikan teman-teman. Ya, batang dan cabangnya dalam keadaan bersih, bawah kanopi. Bawah kanopi seperti kami katakan tadi, bahwa dalam keadaan lembab, ya, dalam keadaan basah, bukan kering. Ya, itu harus kita pastikan. Kalau dalam musim penghujan seperti ini, pastikan di bawah kanopi tidak tergenang air, teman-teman. Ya, tidak tergenang air. Nah, mari kita lihat satu-satu. Harus dilihat satu-satu ini. Nggak boleh, ya. Karena ya kita seperti gitu loh teman-teman, kalau kita ke dokter itu loh. Kalau kita ke dokter kan harus diperiksa satu-satu. Nah, anggap aja kita dokternya durian. Kita harus pastikan bahwa pohon kita satu persatu dalam keadaan sehat. Nah, kalau misalnya ditemukan masalah, cepat segera diambil tindakan. Contoh misalnya ini teman-teman. Nih, dimakan kayak belalang kayak gini. Tindakannya apa? Semprot insektisida. Ya kan? Karena apa? Itu nanti akan berpengaruh pada proses fotosintesis, teman-teman, ya. Daun yang berlubang-lubang ini otomatis, ya, ya, tidak bisa terjadi fotosintesis secara sempurna. Kalau tidak sempurna, efeknya apa? Efeknya pertumbuhannya bisa jadi kurang bagus. Nah, lubang-lubang ini teman-teman, ini belalang. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nih, pastikan kita kelilingi. Ada nggak masalah? Nah, kalau sudah tidak ada masalah ya sudah, alhamdulillah. Ya, bersyukur teman-teman. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting itu. Jadi sekali lagi kita harus pastikan ya, cabang, batang, daun dalam keadaan sehat. Sehingga ya, target kami ya, target kita atau kami boleh di musim kemarau ini ya, sudah bukan rahasia umum bahwa tanaman bisa tumbuh optimal di musim kemarau, di musim penghujan, karena memang suasananya mendukung teman-teman, air tersedia ya, temperatur di bawah 27 derajat itu adalah syarat optimal pohon durian tumbuh. Tetapi
kalau tidak diikuti dengan perawatan rutin, ya, pemeriksaan rutin, semua nanti akan hilang percuma. Akan hilang percuma. Misal ini tak kasih contoh teman-teman ya. Pohon kita terkena penggerek batang dan kita tidak tahu. Atau pohon kita terkena kanker, kita tidak tahu. Apa yang terjadi? Harapan untuk tumbuh maksimal hilang, teman-teman. Hilang. Itu. Ya, hilang. Jadi, ya, 4 bulan atau 6 bulan musim penghujan ini manfaatkan dengan baik. Dengan baik. Nah, kami berusaha paling lambat 3 hari sekali kita periksa satu persatu pohon durian kami, teman-teman. Nah, semoga teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau Anda misalnya punya pekerja Anda harus dididik untuk bisa melakukan itu dan melaporkan kepada Anda. Tapi kalau Anda hanya berkebun misalnya punya 100 dan punya banyak waktu luang, lakukan sendiri. Ya, seperti kami saya lakukan sendiri, tapi di satu tempat kadang-kadang mungkin 1 minggu, tetapi pekerja kami selalu kami instruksikan untuk melakukan itu secara rutin supaya tidak kecolongan. Karena apa teman-teman? Kalau sudah kecolongan teman-teman dan kita terlambat, itu untuk memperbaiki, ya, memulihkan dari rasa sakit itu perlu waktu yang tidak sedikit. Karena apa? Prinsip kami mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman yang harus kita perhatikan. Ya, kita bisa merawat seperti ini karena yaitu kita peduli, kita care. Kita peduli dengan pohon kami. Kalau teman-teman lihat, hampir 90% ya, daun di tempat kami seperti ini. Daun di tempat kami seperti ini. Daun duriannya ya, seperti ini. Batang tajam baiknya sehat-sehat. Teman-teman bisa lihat. Ya kan? Karena itu tidak terlepas dari perawatan pengawasan rutin yang kami lakukan, yaitu 3 hari sekali. Ini penting. Ini sangat penting sekali. Nah, kalau seperti saya katakan tadi, kalau Anda tidak bisa lakukan, Anda bisa instruksikan pekerja Anda. Pekerja kita harus kita didik, teman-teman. Kalau semua kita lakukan sendiri, peok itu. Jarine dari Surabaya peok kita, ya. Ya kita harus didik pekerja kita untuk sensitif. Ya. Karena dia pekerja kita itulah kepanjangan dari tangan kita, teman-teman. Harus kita didik, kita arahkan. Pekerja kami dulu juga nggak bisa. Dulu tanam jeruk. Tetapi karena kami arahkan, ya, kami kasih tahu. Kalau salah kita katakan salah, kalau benar kita katakan benar. Akhirnya sekarang paham. Meskipun kami tidak setiap hari bisa di kebun, tetapi hasil rawatannya teman-teman bisa lihat. Ya. Banyak sekali permintaan dari beberapa teman di Banyuwangi yang meminta kebunnya dicarikan pekerja oleh kami, tapi kan tidak mudah. Nah, itu semua harus dididik, teman-teman. Harus dididik. Anggap aja karyawan kita itu sebagai apa ya? Kita didik mereka untuk punya rasa untuk memiliki. Itu penting sekali, teman-teman. Itu penting sekali supaya apa? Nah, kebun kita bagus, tanaman kita bagus, dan itu kami kerjakan di kebun kami. Karena itu kami berpesan sama teman-teman, kalau ingin memiliki pertumbuhan kebunnya, tanamannya bagus, ya, lakukan inspeksi satu persatu pohon durian Anda. Setidaknya tidak boleh telat dari 3 hari sekali. Ya, Anda harus bisa pastikan bahwa daunnya dalam keadaan bagus, cabang dan batangnya dalam keadaan bagus, tidak terkena penyakit. Kemudian zona akar di bawah kanopi daun dalam keadaan tidak kekeringan, tidak terendam air, teman-teman. Oke, teman-teman, ya. Hari ini itulah yang kami bisa bagikan, ya, tip bagaimana, apa yang harus kita lakukan, ya, pengamatan apa saja yang harus kita lakukan
agar pohon durian kita seminim mungkin, tidak seminim mungkin ya. Kalau bisa sih mintanya jangan ya. Tapi kalau saya ngomong jangan nanti kan katanya terlalu muluk-muluk ya. Sok itu loh. Saya nggak mau. Tapi paling tidak meminimalisir resiko pohon kita ternak sakit, pohon kita stres sehingga pertumbuhannya terganggu, teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah yang bisa kita bagi pagi hari ini ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali Dewani Duran berbagi. Semoga bermanfaat ya. Selamat beraktivitas. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.